Jadi nggak ngawur kayak gini, orang biasa pegang sengkelat. Kalau orang dulu kan kalau nggak kuat gitu ya, kalau nggak cocok kan kadang orangnya sakit-sakitan, kadang orangnya malah rezekinya seret, marah dan lain-lain. Makanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Purwanto dengan channel Putune Mbak Lamong. Kali ini saya berada di Desa Gembong, Kecamatan Babat ya. Nah, ini saya mampir ke rumah temen. Kebetulan ini empu keris yang biasa menjamas keris ya. Jadi ini saya pengen tahu ini mau lihat lagi menjamas keris apa saja ini. Ayo simak kegiatan saya ya di sini. Keris apa ada? Iya. Hari ini menjamas berapa keris ini? Nah, ini keris apa ini? Sengkelat kok ya? Sengkelat. Waduh. Korosi pamure rada telas. Nggih. Ini sengkeleati rakyat iki. Sengkolone mencelat. Nggih, sengkoloe mencelat. Ini filosofine. Iki sengkeleati rakyat kepada sang pemimpin. Iki sangat populer senjata Sunan Kalijaga ya. Nggih, senjatane Kalijaga. Sunan Kalijaga. Hal niki. Tilam. Niki tilam upi yo. Konjone dhuwur banget. Hmm. Kediri menawi. Kediri. Tangku Kediri. Pamoris wae ini. Dari Mbah Joni tiyang Sukosewu Bojonegoro. Oh, tiyang Bojonegoro nggih marangi ten mriki. Tilam Sari. Tilam Upeh, Mbah. Tilam upi nggih. Nggih. Tilam Sari itu biasanya bilai rada ngilirit. Nggih. Kecil. Nek tilam upi iki filosofi untuk apa? Taman rumah tangga. Oh, hampir sama dengan tilam sari ya. Tilam Sari hampir sama. Filosofi. Ini istimewa ini. Apa ya? Luk 7. Iya. Galibang. Apa ya? Itu prosesan. Proses ya. Terwardikan nggih. Tapi istimewa ini. Digarap bagus. Itu kan emas murni. Emas nggih. Sinata emas. Enggak ada tiang pundi? Nggih sama gede Mbah Joni. Mbah Joni nggih, Bojonegoro nggih. Bojonegoro Sukosewu. Sukosewu. Berarti oh iki lho ampu iki sepuh iki. Keris apa iki? Buto ijo itu, Mbah. Buta ijo. Luk 9. Luk 9. Punyanya Mbah Joni juga. Mbah Joni juga. Sukosewu. Mbah Joni itu kolektor atau gimana sih? Kok kata? Penjual. Penjual. Oh. Biasanya nerapi Tiang. ya. Stroke nopo ngoten. Nggih. Pasien ini baru diparingi keris utawa di dono keris dimahari. Berarti hampir sama dengan saya ya, hampir sama. Kurang lebih Gitu. kami 11-12 berarti. Nggih, berarti kan bonus. Ini ngeten iki kan bonus terus kartu keris. Keris. Berarti buta ijo niki. Kok iki wingit niki. Buta ijo nggih. Ketinggal wingit iki. Buta ijo Mojopahit, Mbak. Mojopahit nggih.
Bajoni ya. Bajoni. Facebooknya jenenge Bajoni. Bajoni. Buta ijo iku filosofine piye? Filosofine ben kuat sembarange. Oh. Ben semangat hidupnya, Pak. Oh, semangat hidupnya ya. Kuat gawene, kuat mangane, kuat nyenengno bojo. Nggih. Aku tadi tanya ya apa rumahnya sampean. Rumahnya sampean tak aku tanya orang namanya Faisal itu enggak ada yang tahu. Kalau Pak Adin, nah katanya kalau Pak Adin guru ngaji biasa marangi keris, terus jualan aki itu di sana rumahnya. Aku mikirnya gini, jadi wah mungkin itu paling jualan aki itu. Kayak kemarin ngono. Pokoknya kalau di sini terkenalnya guru ngaji. Guru ngaji. Guru ngaji. Pak Andin, Pak siapa? Pak Adin. Adin, ya Pak Adin yo. Guru ngaji. Kalau Faisal yo arang-arang sing nyeluk Faisal. Soale Facebook kan game Faisal. Faisal Kun. Faisal Kun. Niki lho Mbak, panimbal istimewa iki. Amore. Lek sama ya? Nggih. Kayak Istimewa. Ini apa ini kok? Jalak ya? Iku boten. Napa nih? Brojol. Brojol. Nggih, wis brojol. Iki brojol tapi wis entek kok. Kelihatannya itu sudah grimpis atasnya itu Mbak. Nggih. Iki paling biyen sering dibuat perang iki, dibuat nusuk gini. Nah, kebanyakan kan yang keropos kan pucite iku. Pamornya juga sudah banyak yang habis. Kalau ujungnya iki biasa iku kan gara-gara darah kena darah terus keropos. Ujungnya. Tapi kebanyakan keris iku ujungnya yang hilang. Iya, ujungnya. Kayak nusuk sopo ya orang ngerti, Pak. Ah, ini banyak kok ya? Banyak. Ada 7 biji di sini. 7 biji. Punya Kali tengah. ya mah apa jenenge iku marangi ten mriki. Oh, yang ini punya orang Kali Tengah ya. Iya, punya orang Kali Tengah. Kok banyak ya? Banyak Ini keris. diwarangi. Jalak ya? Enggak ya? Jalak. 7 ya? 7 biji kalau enggak salah. Ah, yang ini istimewa ini. Jalak. Jalak ya? Jalak. Terus ini. Wah, ini saya baru tahu ini. Jangkung ini. Jangkung ini menjangkung mie. Selamat Kiai selamat Mbak istilahnya. Nggih, Kiai selamat istilahnya. Berarti punya orang Kali Tengah semua ini. Kok ada ya? Kali Tengah mana desa ya? Desa Ngiprak. Ngiprak. Ngiprak Butungan. Butungan. Oh, kalau Butungan memang banyak orang yang masih koleksi. Saya pernah transaksi sama orang ya posting di Facebook. Itu orang Butungan katanya. Kemarin kesini katanya ini masih sedikit, besok tak bawa semuanya ke sini. Iya. Pedagang atau memang koleksi Kolektor tinggalan? kayaknya. Oh, kolektor berarti ya? Bukan pedagang. Bukan kolektor. Ya biasanya ke sini marang, tapi tidak tahu berapa sekarang jumlah kerisnya. Mungkin ratusan kan, Pak. Iya. Tidak pernah jual keris, cuma beli saja keris. Berarti kolektor ya? Kolektor. Nah, ini keren goyang. Ini ras baru dulu kan, dan langsung lawas. Lawas ya, nek langsungan ngono. Lawas ya apik yo. Bocor rongko ini lumayan. Ini juga lawas. Ini Keren goyang. rongko aslinya gawan. Niki Saya kan dapat pesanan dari temen disuruh nyari jaran goyang. jaran goyang. Itu asli sepuh ya. Mojopahit ya. Winggit. Ingat ya. Bisa dijelaskan filosofinya jaran goyang? Jaran goyang kalau
Majapahit dulu kan ya namanya juga manusia tuh Mbak. Manusia itu dua permasalahannya, ekonomi sama percintaan. Ajaran goyang kan mulakno orang Jawa itu kan punya aji-aji yang namanya ajaran goyang. Kalau istilah Arabnya itu mahabbah, ilmu mahabbah, ya. ilmu pengasihan tingkat tinggi, ajaran goyang itu ya seperti itu filosofinya. Dan ini kan Luk Tujuh kan kalau di Jawa ya. itu kan filosofinya kersane angsal pitulungan. Ajaran goyang dan gandiknya polos, Luknya 7. Ini estimasi tangguh Mojopahit ya. Karena bilahnya seperti ini dan wingit ini sangat sepuh. Saya lihat dari parangkanya udah tahu kok itu kan los. Kalau orang sekarang nggak mungkin bisa bikin kayak gitu. Ya susah. Adapun bikin juga mahal nanti. Mahal. Paling enggak ini rangkanya itu 300.000 kalau seperti itu. Rangkanya saja kalau buat sekarang. Rangka seperti itu kan kalau orang sekarang kan praktis dilem. Ya, dilem. Kalau itu karena lebih original. Memudahkan kalau dilem kan memudahkan, dan kalau seperti yang buatnya sulit karena kan langsung irasan kalau bahasa ini. Berarti kayak konco iras yang hilang ini. Hilang ini nih konco iras. Nah, ini sepuh masih utuh. Tipis samping-samping sudah wajar, tapi ini tergolong pusaka masih utuh, terawat ya. Kemarin kan pas ngaji, ngaji di Kebalan Pelang situ. Ya. Nah, itu kan tahu bahwasanya kok Gus. Jadi kan temen pusaka to, nggih aku sanjang ngoten. Iki kalau gak ada pusaka tinggalane Mbah. Mbah dulu istrinya 3, tapi enggak tahu. Ternyata saya buka ajaran goyang. Ajaran goyang ya. Ya, saya juga enggak tahu kok moro-moro kok istrinya 3, agamanya cuma keris 1 ini. Iya. Cuma 1 kok ajaran goyang. Saya lihat dulu kan, tak fotokan sampean itu kondisinya pada waktu itu. Iya. Makanya saya kesini itu tertarik sama ini. Ini kan sudah bersih. Ya, pesanan teman. Sudah bersih dan kerisnya wangi sudah. Cuma ini terpasangan. Ya belum. Karena apa? Ya kan jagani jenengan, Mbak. Tiang kadang-kadang wonten sing purun diwarangi, ada yang suka diwarangi. Seperti halnya saya punya, Mbak. Itu juragan warung. Ya. Piyambake mboten sadean keris. Cuma penikmat keris. Enggak mau kerisnya diwarangi. Satu pun enggak mau. Pokoknya suka seperti ini, kelihatan besinya. Seneng. Kalau saya itu malah suka manual aslinya, manual kayak seperti biasa. Dugong pace itu. Ini juga manual kalau seperti ini karena belum masuk ke warangan. Seperti ini. Nah, ini kerisnya istimewa. Ajaran goyang itu istilahnya itu kan seorang gembala kuda ya. Orang yang memiliki kuda terus dimandikan. Nah, itu intinya itu kan gone kasih sayang ya. Kasih sayang seseorang kepada kudanya. Dimandikan kudanya menjadi penurut. Nah, itu filosofi dari keris ajaran goyang itu mengajarkan kita kalau kita pengen punya punya pacar banyak misalnya ya. Harus kasih sayang ya. Disayangi dengan sepenuh hati. Kalau pengen disukai orang banyak itu harus menyayangi mereka baik kepada mereka. Seperti halnya seorang yang punya kuda sayang kepada kudanya, dimandikan, dikasih makan, dijak ngomong sama kuda itu kan raja kaya. Nah ini kan looknya kan bagus, Bang. Looknya ini ulong langi istilahnya. Kalau ajaran goyang itu biasa itu terlihat dari looknya itu agak beda ya. Goyang-goyang goyang. Beda lu Ini original sepuh, original ajaran goyang, tidak ada yang dilaras. Kan biasanya keris kan ada yang dilaras, Pak. Iya. Diwawa. Kalau ini asli original. Iya sih. Panjangnya juga boleh, looknya juga bagus nih. Istimewa kerisnya. Istimewa. Sepuh. Sepuh.
Masukkan dalam warangkanya dulu. Ntar jadi pengen aku. Ya, dilihat dulu Mbak, tidak apa-apa Mbak. Dilihat. Istimewa. Apa? Sengkelat? Sengkelat 13. Lo 13. Istimewa, rongkone timoho lawas. Handle-nya juga lawas. Kayak istimewa itu. Istimewa. Panjangnya 37. Bukan. Warangan ya? Panjangnya Coba. sudah. Coba diarahkan. Panjangnya 37 cm. Panjang. Istimewa ya. Ini pamornya ngulsem, ngulit semongko. Kalau filosofinya untuk kerezekian. Itu koyoke bukan Tangguh Tuban atau Nah, ini Jawa Tengahan koyoke. yang Tangguh mana ya, itu? Jogja, samping Jogja. Jogja. Keraton Jogja. Ini yang dulu punya itu katanya istimewa. Tapi yo memang istimewa nek kalau sengkelat memang istimewa. Sudah utuh, besar, Terus sepuh ya. Apalagi udah warangan. warangan sudah bersih, karek minyai. Minyai mantep. Malah kelihatan biur. Sengkelat itu aslinya itu yang mencari itu kelas itu pejabat. Cepat. Kemarin saya punya itu diminta temanku orang Jawa Tengah. Ya yang ini kolektor yang Jarang goyang. yang iya yang pesen jarang goyang ini. Kalau sengkelat itu aku itu sampean kan lebih paham ya masalah keris-keris. Itu filosofinya pripun? Sengkelat iki kalau gampang-gampangane ya sengkolone mencelat. Virus corona ini mencelat kabeh. Nek gowo iki tapi. Ya cuma doa bil isyarat kalau istilahnya. Kita berdoa dengan isyarat, dengan simbol. Karena kan buatan empu kan bagaimana? Empu juga membuat dengan penuh kerja keras, usahanya, itu pun dengan doa-doanya dimasukkan semuanya ke dalam bilang, Pak. Sampai arep nggawe kudu tirakat dhisik. Njelek isaroh munajat nang gune apa pangeran, baru ngono akhir oleh petunjuk nggawe keris iki dengan pamor seperti ini. Ini sengkelat lu 13. Kalau ada las-las itu satu untuk apa namanya itu. Kalau 13 itu kan angka sial, jadi itu tolak sial. Ya, iya. Oh. Tolak sial, mulane tolak sengkolo, Bang. Sengkolone mencelat, Bang. Nggih. Kerisnya bagus, layak koleksi kalau seperti ini. Sengkelat itu kalau sejarahnya kan raja kan memegang keris Nogosokro sama Sabuk Inten ya. Iya. Nah, itu kan dibuat karena apa ya? Rajanya itu kurang bijaksana. Makanya empu membuat itu. Terus sengkelat itu perlambangkan perwakilan dari rakyat kan itu. Sengkelat kan sengkeliati rakyat. Jadi ketidakpuasan rakyat pada pemimpin yang kurang bijaksana gitu. Jadi hasilnya kalau sejarah ya kalau Nogososro ampu ya, terus Sabuk Inten ampu lagi ya sengkelat. Nah ini kan populernya kan senjatanya Sunan Kalijaga. Ini besinya ting-ting. Berarti besinya bagus, tempatnya bagus itu. Tapi tidak Tangguh Jawa Timur ya, Majapahit enggak, itu keraton Jogja. Karena kan punya pakem sendiri-sendiri kan. Iya. Tapi ini pakem sudah bagus seperti ya layak lah koleksi. Seperti sokokan juga luas. Ini apa sih muku Bima ini juga luas. Gonconya luas, bagus pokoknya. Bagus ya. Ini besinya kan agak abu-abu, hijau, menandakan bahwasanya besi aji yang sepuh seperti ini. Dan pamornya bukan pamor nikel. Kalau pamor nikel itu kebanyakan itu kamardikan. Kalau kamardikan itu gampang kok. Aslinya itu kalau di
rendam sama air aki yang hijau itu loh. Iya, iya. Itu biasanya kayak ada pasirnya Ada gitu loh, pasirnya, kotaknya. ya. Campuran kayak gitu. Campur. Tapi kalau yang sepuh itu nggak tahu empu dulu itu pamornya nyari kemana nggak tahu aku. Di samping seperti kan dulu kan batu meteor. Meteor kalau nggak salah ya. Seperti ini kan warnanya kan abu, apa sih, abu-abu hijauan. Ya, menandakan bahwa kerisnya itu memang besinya bagus, bahannya bagus. Kalau di seperti ini ting ting berarti tempakannya bagus. Ya. Biasanya kan ono sing iku to, Mbak. Tek tek ya kayak besi biasa. Cor-coran, semi cor-coran kan tek tek. Kalau yang semua kan kebanyakan ting 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 ting. Itu kehebatan empu zaman dulu ya. Makanya sampai apa ya negara lain itu mengakui ya, UNESCO juga mengakui ya, kalau diakui oleh UNESCO. Kalau keris buatan empu di zaman masa lalu ya, itu memang istimewa. Dan harganya juga fantastis kalau di luar. Di luar ya. Ratusan juta sampai MM kalau di luar. Aslinya ya nih, kalau saya punya guru dulu, saya merantau di Jawa Barat ya. Guru saya itu pernah pesan ke saya ya, kalau bisa kita itu menghidupkan budaya kita lagi kan gitu, kayak wayang, keris, terus dan lain-lain. Besok itu kalau apa ya, zaman ini udah maju atau bisa dibuat luar negeri gitu loh, hiburan di luar negeri atau dijual ke luar negeri kan bisa. Sekarang kan meskipun jauh ya jaraknya, tapi kalau zaman udah maju kan suatu saat kan gampang kan gitu. Itu salah satu guru saya itu dulu di Jawa Barat. Saya merantau 2 tahun kalau nggak salah di Bogor itu. Nah itu pesennya sih kayak gitu. Besar, gagah, 37 cm dan besinya masih utuh. Ada pamornya, pamor seperti bani besinya. Kalau saya ya pribadi, kalau saya punya uang ini buat koleksi. Iya buat koleksi ini 1.500.000, 2 juta itu masih sanggup saya. Tapi ini kan lockdown. Iya, lockdown juga itu pakemnya bukan untuk saya itu aslinya, itu pakemnya untuk para pejabat. Pemimpin. Iya pemimpin. Soalnya orang itu gini loh, meski kita tidak mempercayai atau meyakini benda saya kayak gitu ya, tapi kita itu kan mengerti soal keris kan, filosofi keris. Jadi kita itu harus menyesuaikan dengan keadaan kita, pekerjaan kita kan gitu. Status kita. Jadi nggak ngawur kayak gini, orang biasa pegang sengkelat. Kalau orang dulu kan kalau nggak kuat gitu ya, kalau nggak cocok kan kadang orangnya sakit-sakitan, kadang orangnya malah rezekinya seret, pemarah dan lain-lain. Makanya kita harus bisa menyesuaikan. Kayak saya itu ya itu jalak sangat tumpeng itu kan ya. Jalak sangat tumpeng itu kan koleksi orang biasa. Kalau jalak sangat tumpeng kan ya siapapun apa layak untuk mengusik koleksi ini ya. Kerisnya ada pemilih, siapapun bisa, seperti dapur tilam hujan mas atau tilam sari. Nah itu nggak milih tuannya kan. Ini kan kalau secara spiritual ya, kalau orang dulu ya memilih saya itu kepengen ikut itu kan gitu, cocok sama itu kan gitu, kodamnya maksudnya kan ada kodamnya kayaknya. Kalau keris zaman dulu itu kan kayak mitosnya kan ada kodamnya kan. Nah itu kodam ada energi. Energi itu biasanya cocok-cocokan gitu loh. Kalau gini yo, saya orang biasa, tapi kodamnya khusus pejabat, loh kan nggak cocok kan gitu. Makanya saya itu nih, kalau ngoleksi ya saya terapkan dengan keadaan saya sendiri ya. Keadaan dan status kita.
Kayak Jalak Sangat Tumpeng kan untuk pedagang juga oke, soalnya kan burung jalak kan pandai berhijau itu. Terus untuk kerejekian juga oke. Ya koleksi berapa di rumah sama? Ya dulu banyak tapi sekarang ya tinggal Jalak Sangat Tumpeng. Berarti sampai Maharong kabeh. Ya saya kemarin kan Mas Yen, Gus Yen kan ke situ. Dia kan ke situ mau apa ya? Cari memahari gitu loh ya. Saya kasihkan semua. Makanya tadi tombak itu yang kecil itu yang ada di sampean kan sekarang itu saya kasihkan tapi masih dikasih 50.000. Alhamdulillah. Tapi dulu tuh pernah marani gede sampean kula. Poso-poso. Termasuk tombak sing pamor tambang itu. Nggih. Masih ada. Ya itu diambil Mas Yen semua. Tinggal Jalak Sangat Tumpeng saja. Masa. Gini loh, wong namanya kerjasama ya sama teman. Kayak saya kan dapatnya saja dikasih kan. Terus saya kasihkan Mas Yen. Mas Yen ntar dijual lagi kan, dimaharkan lagi kan dapat untung. Nah kalau kita kan sesama teman kan kalau bisa kan kerjasama gitu. Rezeki dibagi. Nanti kalau saya ngerapi orang lagi kan pasti dapat gitu. Soalnya itu kan apa ya, batine mulu bonusnya. Bonus sih. Bonus. Kayak tadi yang sampean warangi itu siapa tadi Bajonegoro? Mbak Joni juga kan dapat bonus itu banyak sekali kan. Biasanya kan rapi stroke yang sakit-sakit. Kadang-kadang kan lo gak ada koleksinya tembas dengan betul mawon kesane masalah itu lo mboten saged ngrumah atau piye. Kalau ngerumat keris itu aslinya itu enggak gampang ya. Ya mudah-mudah gampang. Mudah-mudah gampang. Nanti lo jalan goyang. Berarti penutup iki lho. Enggak potongnya. Nah itulah tadi ulasan Gus Faisal ya. Saya alhamdulillah tadi ditunjukkan dua koleksi apa ya, jaran goyang sama sengkelat, dan juga saya bisa merekam kegiatan beliau ya pas nyuci keris, marangi keris kan gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya dari bincang-bincang saya tadi sama Gus Faisal ya ada manfaatnya. Amin. Menambah wawasan sedulur semua pecinta wesiaji ya, biar apa ya, tambah ilmu ya. tambah imun banget. Muga-muga rezekinya tambah lancar. Amin. Baru diberi yang muga-muga seger kewarasan baru di. Amin. Ya rezekinya tambah lancar. Amin. Pasiennya tambah kata. Amin. Oh pasien nek kula pasien mboten kata mboten napa-napa, pokoke corona ilang. Nggih, Covid ilang. Jiwane jenengan baik hati. Nggih, cukup sekian kula akhiri. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.